Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsahila Zahari. Saya dari kelas STR 1A. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan fisika dalam keperawatan, di mana saya akan memaparkan 4 materi, yaitu yang pertama bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Nah, yang pertama itu ada bioakustik dalam keperawatan, di mana bioakustik dalam konteks keperawatan mengacu pada penggunaan teknologi dan prinsip akustik untuk menganalisis dan memantau suara tubuh manusia dalam rangka diagnosis, penilaian, dan perawatan pasien. Contoh penerapannya yaitu ada satu, stetoskop. Stetoskop adalah alat medis yang digunakan untuk mendengarkan suara-suara di dalam tubuh pasien seperti detak jantung, bunyi nafas, dan suara usus. Alat ini terdiri dari beberapa bagian utama. Contoh yang kedua yaitu ada ultrasonografi atau yang sering kita dengar yaitu dengan USG. Di mana USG adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dan struktur di dalam tubuh. USG tidak menggunakan radiasi sehingga merupakan pilihan yang aman untuk berbagai. Yang kedua ada biolistrik dalam keperawatan. Penerapan biolistrik dalam keperawatan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip listrik dan elektromagnetik untuk memantau, mendiagnosis, dan merawat kondisi medis. Bioelektrik sendiri merujuk pada studi tentang fenomena listrik dalam sistem biologis, termasuk bagaimana listrik dan medan elektromagnetik mempengaruhi tubuh. Adapun contohnya yaitu yang pertama ada EKG atau elektrokardiogram. Digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini membantu dalam mendiagnosis berbagai masalah jantung seperti penggunaan irama jantung, infark miokard atau yang disebut serangan jantung, dan berbagai kondisi jantung lainnya. Yang kedua ada EEG. Elektrokardiografi merekam aktivitas listrik otak untuk mendiagnosis gangguan otak. Nah, yang selanjutnya itu ada EMG. Elektromiografi merekam aktivitas listrik untuk mendiagnosis gangguan otak dan saraf. Nah, yang ketiga ada biooptik dalam keperawatan. Penerapan biooptik dalam keperawatan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip optik seperti cahaya dan pengamatan visual untuk membantu dalam diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biooptik berfokus pada bagaimana cahaya berinteraksi dengan sistem biologis dan bagaimana teknologi optik dapat diterapkan dalam konteks medis. Adapun contoh biooptik yaitu ada terapi laser. Terapi laser adalah metode pengobatan yang menggunakan sinar laser untuk merangsang proses penyembuhan atau mengatasi berbagai kondisi medis. Terapi ini memanfaatkan cahaya laser yang diarahkan dengan presisi pada area tubuh tertentu. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu ada fototerapi. Metode pengobatan yang menggunakan cahaya untuk mengatasi berbagai kondisi medis. Terapi ini memanfaatkan sinar cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk merangsang proses penyembuhan atau memperbaiki berbagai kondisi kesehatan. Nah, yang terakhir ada biofluida dalam keperawatan. Penerapan biofluida dalam keperawatan berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip fisika terkait dengan aliran dan dinamika cairan dalam tubuh manusia diterapkan untuk diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biofluida itu sendiri merujuk pada cairan biologi seperti darah, limfa, dan cairan tubuh lainnya.
Adapun contoh dari biofluida yaitu tensimeter. Kayaknya teman-teman udah pada tahu ya tensimeter itu apa? Yaitu alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Terdapat beberapa jenis tensimeter masing-masing dengan cara penggunaan yang sedikit berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk memantau tekanan darah dan membantu dalam diagnosis serta pengelolaan kondisi kardiovaskular. Contoh selanjutnya yaitu ada infus. Infus adalah metode pemberian cairan, obat atau nutrisi secara langsung ke dalam aliran darah melalui vena menggunakan alat yang disebut infuset. Ini adalah prosedur medis yang umum digunakan di rumah sakit, klinik, dan juga dalam beberapa situasi darurat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itu adalah 4 materi yang sudah saya paparkan satu persatu beserta contohnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.